Pak Ustadz, ya, saya nggak mau mendapatkan dosa, saya nggak mau ibadah tapi nggak pingin dosa, boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ya kalau anda gila dulu itu, orang gila itu tidak sholat 5 waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadits asy-syarif, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallahullahu bihi tariqan ilal jannah. Bapak Ibu jamaah masjid ad-du'a yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa kita haturkan atas kehadirat Allah yang telah memberikan kepada kita nikmat dan hidayahnya, baik itu nikmat iman, Islam dan juga nikmat kesehatan, sehingga pada kesempatan malam hari ini Allah masih memampukan kita untuk bersama-sama melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan sholat maghrib berjamaah, dan kita lanjutkan dengan bermajlis ta'lim. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jejak dan risalah beliau sampai yaumul qiyamah. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, untuk mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita buka majelis kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas sebuah tema di mana tema ini sangat jarang sekali dikaji dan dibahas oleh para asatid dan kiai. Tema, kalau kita katakan tema yang langka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, temanya adalah keajaiban uban. Tahu uban, Pak? Wan. Orang Jawa bilang uban itu wan. Ada lagi selain uban, bahasa Lampung atau bahasa Sunda itu, Pak, rambut putih kan gitu ya. Ini keajaiban uban, menyingkap misteri di balik memutihnya uban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara tentang uban ini kadang-kadang orang malu kalau ubanan. Bahkan kemudian ya seseorang itu disemir rambutnya, ya supaya kemudian ubannya tidak kelihatan. Suatu hari ada seorang ikhwah datang, Pak Ustadz, apa hukumnya memakai peci? Ini orang tanya apa hukum memakai peci? Boleh Pak, kenapa kemudian ditanyakan hukum memakai peci? Yang menjadi masalah Pak Ustadz, saya memakai peci ini supaya ubannya tidak kelihatan, kan gitu ya. Ya karena ubannya banyak kemudian memakai peci supaya tidak kelihatan Pak Ustadz, kan gitu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ya sebelum kita masuk kepada menyingkap keajaiban uban yang luar biasa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sehingga nanti ini akan menggembirakan para orang tua yang sudah ubannya banyak, kan gitu ya. Kadang-kadang orang malu kalau punya uban itu, ya ditutup-tutupi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala supaya tidak kelihatan ubannya. Ikhwanu fiddin rahimakumullah, lalu apa yang dimaksud dengan uban? Yang dimaksud dengan uban adalah rambut yang berubah warna menjadi abu-abu kemudian memutih. Orang-orang Indonesia ini rambutnya kebanyakan adalah berwarna hitam pekat.
Kenapa kok warnanya hitam rambut itu? Karena mengandung kadar melanin namanya. Kadar melanin inilah yang membuat rambut itu berwarna hitam. Nah, maka hitam-hitam itu salah satu sebabnya kadar melanin. Nah, kalau orang hitam, itu kadar melaninnya banyak berarti kan. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya sejalan dengan bertambahnya usia seseorang, kadar melanin ini kemudian akan memudar di rambut, tapi ya bukan di kulit kan gitu ya. Ya kalau di kulit, Pak Ustadz, ini saya sudah tua, hitam dari dulu, hitam terus gitu ya. Ya nggak memudar-mudar, nggak berubah jadi putih kan itu. Ya. Maka kemudian apa? Seiring ya berjalannya usia, maka rambut itu kemudian warna hitamnya memudar sehingga kemudian berubah menjadi putih. Intinya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban adalah rambut yang telah memutih. Pembahasan yang kedua Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban ini disebutkan beberapa kali di dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan uban ini dalam surat Ar-Rum ayat 54. Saya bacakan ayatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kalian wahai manusia dalam kondisi lemah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita lahir di dunia, maka kondisi manusia adalah dha'fin, lemah kondisinya. Lapar bisanya cuma nangis, haus bisanya cuma nangis, mau pipis bisanya cuma nangis, berjalan pun tak mampu, bahkan merangkak tidak mampu. Inilah kondisi manusia. Allah ciptakan dalam kondisi lemah. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah kelemahan itu Allah jadikan kekuatan pada diri manusia. Tumbuh balita dia, umurnya masuk usia 10 tahun, usia 20 tahun, luar biasa. Maka kuat tubuhnya. Gunung Tanggamus 2100 meter berhasil dihendaki. Bahkan yang lebih tinggi dari itu, Gunung Pesagi di Lampung Barat, mampu kemudian ia naiki sampai puncak. Ya. Melewati Bukit Patah Hati kan gitu ya. Ada lehernya itu, lereng gunungnya itu, kalau kita naik ke Pesagi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wah itu apa? Ya ada kemudian jalan kecil, ya. Nah, kalau tumbuhan ilalangnya itu banyak, santai saja gitu ya. Tumbuhan ilalangnya hilang, tengok kanan tengok kiri, jurang itu ya. Maka kemudian ketika seorang muda itu kuat untuk mendaki gunung itu ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Setelah masa kuat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan manusia itu lemah kembali. Umurnya 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Jangankan Gunung Pesagi, jangankan Gunung Tanggamus, tangga Masjid Adua saja sudah encokkan Pak dia. Naik itu sudah Masya Allah kan gitu ya. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan lemah kembali. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Ya, maka di sini apa? Allah jadikan lemah kembali wasyaibah. Wasyaibah itu ya tumbuh uban di rambutnya. Ya. Yakhluqu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan sesuai yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Wa huwal alimul qadir, dan Allah Subhanahu wa ta'ala maha kuasa. Kemudian ayat kedua yang menyebutkan tentang uban ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat Maryam ayat yang keempat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengkisahkan kepada kita tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria ini adalah Nabi yang agung, sudah sampai tua umurnya namun belum memiliki anak. Kemudian dalam kisah ini, dalam Quran ini, Allah Subhanahu wa ta'ala ceritakan Nabi Zakaria ini di masa tuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya qala rabbi inni wahanal admu minni.
Ya, Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbi inni, ya Allah, sesungguhnya aku, wahamal adzmu minni, tulang-tulangku sudah lemah ya Allah. Sudah tidak tegak lagi, sudah tidak kuat lagi ya Allah. Wasta'ala ra'su syaiba." Kemudianlah wasta'ala. Ista'ala yasta'ilu dalam bahasa Arab itu artinya adalah menyala. Ya, ista'ala yasta'ilu, ista'il naro. Ya, ista'il nar, hidupkan api itu. Maka dalam ayat ini disebutkan wasta'ala ra'su, kepalanya menyala. Ini bukan kebakaran, Pak, ya. Kepalanya menyala. Wasta'ala ra'su syaiba, kepalanya itu menyala karena rambutnya putih, sudah penuh dengan uban. Ya. Jadi kalau kita lihat ada orang ubannya penuh, wasta'ala ra'suhu, gitu ya. Wah, ini lihat itu kepalanya ya menyala, gitu ya. Menyala karena ubannya banyak. Maka disebutkan di sini wasta'ala ra'su syaiba, kemudian apa, ya Allah, ya sesungguhnya kepalaku ini sudah penuh ya dengan uban. Walam akum bidu'aika rabbi syaqiya, dan ya Allah, sesungguhnya ketika aku berdoa ya Allah, engkau tidak pernah mengecewakan doaku. Artinya Nabi Zakaria kalau sudah berdoa kepada Allah, pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh nabi dan rasul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, memiliki satu doa yang pasti dikabulkan oleh Allah. Dan seluruh doa nabi dan rasul itu, doa ampuhnya itu sudah digunakan semuanya di dunia, kecuali satu, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa beliau ini menjadi simpanan sebagai syafaat kubro nanti pada hari kiamat. Maka pada hari kiamat nanti ya umat-umat itu datang kepada Nabi Adam minta syafaat. Sama Nabi Adam pergi, ya cari nabi yang lain, pergi kepada Nabi Musa, ya kepada rasul-rasul yang lain, dan hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian memiliki syafaat ini, karena rasul punya satu doa yang belum dikeluarkan di dunia, disimpan untuk umatnya pada hari kiamat nanti. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Zakaria ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah agar dikaruniai anak, dan kondisinya ya sudah tua, maka disebutkan wasta'ala ra'su syaiba, sampai kemudian rambutnya sudah berwarna putih. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah dua ayat di dalam Al-Qur'an yang menyebutkan tentang uban atau wan menurut orang-orang Jawa. Ya. Pembahasan ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentang keutamaan uban. Apa keutamaan uban itu? Ada fungsinya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan sesuatu, di situ ada faedahnya. Keutamaan uban yang pertama, uban adalah pengingat ajal. Wah, ini kok menakutkan Pak Ustadz, kan gitu ya. Ya, nanti yang seneng-seneng nanti ada, kan gitu ya. Ini antemi dulu ini, yang tua-tua, kan gitu ya. Ini yang muda tersenyum-senyum, alhamdulillah belum banyak ubannya, kan gitu ya. Berarti umurnya masih panjang, kan gitu. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama pengingat ya ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat 37, ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita teriakan penghuni neraka jahanam, dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 37 itu, wa hum yasfarikhuna fiha, dan mereka berteriak di dalam neraka itu, Rabbana akhrijna. Apa teriakan penduduk neraka? Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana akhrijna, ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini ya Allah. Permintaan penghuni neraka adalah supaya dikeluarkan dari neraka jahanam tersebut, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup kedua kalinya di dunia. Rabbana akhrijna na'mal salihah. Niscaya kami ya Allah kalau dihidupkan lagi di dunia ya Allah, na'mal salihan, kami akan beramal soleh ya Allah, ghairal ladzi kunna na'mal, dengan amalan yang berlainan yang telah dulu kami kerjakan di dunia.
Karena semasa hidup di dunia, orang-orang penghuni neraka ini tidak pernah berbuat baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Sholat 5 waktu ditinggalkan, tidak pernah melakukan kebaikan-kebaikan, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga penyesalan mereka meminta kepada Allah agar dikembalikan ke dunia, kemudian ya agar mereka bisa kembali beramal soleh. Na'mal solihan khairal ladzi kunna na'mal. Kemudian dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa kok kalian ini sampai kemudian menyesal? Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar, kata Allah. Bukankah dulu kami telah memberikan umur yang panjang kepadamu di dunia ini untuk berfikir, bagi orang-orang yang mau berfikir. Masya Allah, ada sebuah faedah yang sangat luar biasa. Awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberikan kepadamu umur yang panjang? Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar, untuk berfikir. Untuk apa, Bapak Ibu? Berfikir. Oleh karena itu apa? Inti kehidupan itu mikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau tidak mau mikir, itu orang yang tidak punya substansi kehidupan. Jadi kalau Bapak Ibu ini kemudian apa? Ya stres itu, sampai kemudian penat kan gitu, mikirin pekerjaan, oh berarti apa? Orang masih punya substansi hidup. Ya. Memang kemudian Pak kita hidup ini untuk berpikir. Aduh Pak Ustadz pusing, penat, ngurusin kerjaan, ngurusin ini dan itu. Anda masih berpikir, alhamdulillah Anda masih punya substansi kehidupan, karena Anda masih mampu berpikir dan bisa berpikir. Ini bahaya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pakai celana dalam doang ya, sambil joget-joget di pinggir jalan, ini orang yang sudah tidak mau berpikir. Ya. Orang gila itu kan nggak mikir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, maka kemudian apa, orang gila ini sudah rufi al-qalam. Ya, Pak Ustadz, ya, saya nggak mau mendapatkan dosa, saya nggak mau ibadah tapi nggak pingin dosa. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh. Ya kalau Anda gila dulu itu, orang gila itu tidak sholat 5 waktu, tidak berdosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Awalam nu'ammirkum mayatadzakkaru fihi man tadzakkar, bukankah kami kemudian telah memberikan kepadamu umur yang panjang untuk berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir? Seorang mukmin itu harus berpikir, berpikir untuk kehidupan akhiratnya, berpikir dalam hal ibadahnya. Waja'akumun nazir, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan telah datang kepada kalian itu pemberi peringatan. Dan para ulama, para mufasir ketika menjelaskan waja'akumun nazir dan telah datang kepadamu pemberi peringatan, para mufasir mengatakan yang dimaksud dengan nadir di sini adalah uban yang telah memutih. Dari Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tumbuhnya uban di kepala kita, tumbuhnya uban di jenggot kita, tumbuhnya uban di kumis kita, tumbuhnya uban di ketiak kita. Ketiak itu juga beruban atau tidak Pak? Ya, ya pokoknya kemudian putih-putih itu, ya maka kemudian apa? Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah kita kisahkan tentang kisah Nabi Yakub alaihi salam, dan ini ditulis oleh Imam Al-Ghazali kisah ini. Nabi Yakub alaihi salam merupakan Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia, dan salah satu teman akrab Nabi Yakub alaihi salam adalah malaikat pencabut nyawa. Siapa teman akrabnya Pak? Malaikat pencabut nyawa. Ada di sini yang mau berteman sama malaikat pencabut nyawa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala? Takut kan gitu ya? Berdoanya, ya Allah mudah-mudahan tidak ketemu sama malaikat pencabut nyawa ini kan itu. Nabi Yakub alaihissalam teman akrabnya, sehingga suatu hari datang ini malaikat pencabut nyawa, ya kemudian apa, berkunjung kepada Nabi Yakub, silaturahmi Pak kan gitu ya. Ya coba kalau Bapak itu malam-malam ada orang ketok-ketok pintu, assalamualaikum, waalaikumsalam, siapa? Saya mau bertamu. Siapa Anda? Saya tidak kenal. Saya malaikat pencabut nyawa. Kira-kira gimana Pak itu? Ditutup kembali, dikunci kan gitu, lalu berdoa naudzubillah kan gitu ya, berdoa kepada Allah. Ya disambut sama Nabi Yakub ini, ngobrol gitu ya, ngopi kalau kita kan gitu ya. Ya kemudian sambil ngobrol Nabi Yakub alaihissalam berkata kepada sahabatnya ini, wahai malaikat, kelak kalau kemudian ajalku tiba, ya kalau kemudian engkau hendak mencabut nyawaku, jangan langsung cabut, kabar-kabar dulu, kasih kabar dulu. Ya
Apa permintaan Nabi Yakub? Supaya berkabar sama Nabi Yakub kalau mau mencabut nyawanya. Malaikat pencabut nyawa mengatakan, baiklah wahai Nabiullah Yakub, kami akan memberikan kabar kepadamu 2 atau 3 kabar. Hari berganti dengan hari, bulan berganti dengan bulan, tahun berganti dengan tahun, sampai kemudian akhirnya malaikat pencabut nyawa datang kembali. Nabi Yakub alaihissalam bertanya, wahai sahabatku, malaikat pencabut nyawa, engkau datang nih mau silaturahmi lagi atau mau mencabut nyawa? Malaikat maut mengatakan, wahai Nabiullah Yakub, kali ini aku datang kepadamu untuk mencabut nyawamu. Kaget Nabi Yakub, protes akhirnya Nabi Yakub. Sudah aku bilang, ya kalau mau datang itu kabar-kabar dulu, kasih tanda dulu, jangan ujuk-ujuk datang. Ya. Maka kemudian malaikat pencabut nyawa mengatakan, wahai Nabiullah Yakub, sesungguhnya aku telah memberikan kepadamu 3 kabar bahwasanya ajalmu itu telah dekat. 3 hal ini ada pada diri anak Adam kalau ajal ini sudah semakin dekat. Nih bapak-bapak ya, ini di checklist ini. 3 ini sudah ada atau belum, kan gitu ya. Semakin lengkap, semakin dekat sudah, kan gitu ya. Ya, maka kemudian yang belum lengkap ya jangan, kan gitu. Ini Pak Ustadz datang ke sini besok nggak mau lagi saya taklim diadu-adu, ditakut-takutin sama Pak Ustadz ini. Ya. Tanda yang pertama kata malaikat maut itu, sawadu sa'rika ba'da bayadu sa'rika ba'da sawadihi. Yang pertama, tanda ajal itu sudah dekat adalah bayadu sa'rika ba'da sawadihi, memutihnya rambutmu yang tadinya hitam. Masya Allah, ketika umur 20 tahun ya, rambutnya melipis hitam, kan gitu ya. Orang melihat terpesona dengan rambutnya luar biasa. Ketika umur 80 tahun sudah jegrik-jegrik rambutnya, kan gitu ya. Ubannya sudah banyak, botak pula, kan gitu ya. Ya. Sudah hilang gantengnya itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hanya satu yang senantiasa setia, yaitu istri bapak-bapak sekalian. Walaupun sudah buncit gitu ya, sudah botak, itu istri pasti akan mengatakan apa? Suamiku adalah wanita terganteng sedunia. Ya, ini hebatnya istri, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, padahal sudah jelek. Maka tanda yang pertama adalah apa? Ya, memutihnya rambutmu yang tadinya hitam. Kemudian yang kedua, melemahnya badanmu ba'da kuwatihi, yang tadinya kuat. Wa dha'fu badanika ba'da kuwatihi, melemahnya badanmu yang tadinya kuat. Masih muda itu di gunung Tanggamus dihendaki, ini ya, Masya Allah, naik ke puncak, maka kemudian sudah tua itu sudah lemah. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inhina'u jismika ba'da istiqomatihi, membungkuknya tubuhmu yang tadinya tegap, ya, kemana-mana sudah pakai teken gitu Pak ya, sudah dipapah, kan gitu ya. Maka ini tanda bahwasannya kematian sudah semakin dekat. Ya, maka di sini disebutkan apa? Uban. Maka keajaiban uban yang pertama, ikhwanu fiddin rahimakumullah, uban adalah pengingat ajal. Maka ketika uban muncul, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 2 kondisi manusia ketika uban muncul itu. Yang pertama, dia akan menerima dengan ubannya itu dan menyadari bahwasanya dirinya sudah tidak muda lagi. Yang kedua, orang yang tidak menerima dengan munculnya uban itu. Ada juga Pak, kita pernah bertemu ini sama orang seperti ini. Ya, disembir rambutnya. Ya, kenapa Pak? Ya saya nggak mau tua Pak Ustadz, kan gitu ya. Nah, ini tua-tua keladi namanya. Semakin tua semakin jadi. Ya. Walaupun kemudian disembir, kalau waktunya tiba mati, mati saja. Ya, makanya yang pertama adalah sebagai pengingat ajal. Keutamaan uban yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, uban adalah cahaya pada hari kiamat. Masya Allah. Ya, ini sudah mulai yang beruban, yang tadinya ditutup pakai peci dibukain kepalanya ini. Ya, uban adalah cahaya pada hari kiamat. Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani.
Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Asyaibu nurul mu'min. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyaibu nurul mu'min. Uban itu adalah cahaya bagi seorang mukmin pada hari kiamat kelak. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat kelak ya seorang akan dikumpulkan. Ketika hari berbangkit itu kondisinya gelap. Maka ada hadis ulama Yahudi bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaannya ini ngetes. Ya, ngetes ini nabi beneran atau bukan. Salah satu pertanyaannya adalah, wahai Muhammad, ya sallallahu alaihi wasallam, kata nabi ini, kata orang Yahudi ini, ketika hari kiamat bumi ini akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi dihancurkan, kemudian Allah akan menciptakan bumi yang baru, kemudian manusia hijrah pindah ke bumi yang baru ini. Nah, ketika Allah menciptakan bumi yang baru ini, sebelum dipindah dari bumi yang lama ke bumi yang baru, ini manusia berada di mana? Manusia berada di mana? Maka kemudian Rasul ini sudah gemetar ditanya sama orang Yahudi ini. Kenapa? Karena ini orang alim Yahudi betul tahu. Akan tetapi kemudian wahyu langsung turun dari langit, dan Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya manusia ketika itu berada di alam kegelapan. Kemudian dipindahkan ya ke bumi yang baru, dikumpulkan di padang mahsyar itu. Maka padang mahsyar, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu kondisinya gelap. Jangan dikira nanti kalau kumpul di padang mahsyar itu kemudian ada lampunya kayak di masjid Ad-Du'a ini, ada AC-nya yang kemudian kita bisa kipas-kipas sambil santai-santai. Padang mahsyar itu disebutkan dalam nas-nas hadis yang ada, kondisinya gelap, kondisinya panas. Bahkan disebutkan dalam hadis itu, ya, disebutkan ketika seorang dikumpulkan di padang mahsyar kondisinya gelap, dan apa? Mereka akan dalam kondisi telanjang, makanu qatun, belum pernah telanjang seperti itu sebelumnya. Telanjangnya parah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kemudian akan merasakan kelaparan, makanu qatun, yang dia belum pernah merasakan kelaparan seperti itu sebelumnya. Akan merasakan rasa dahaga, makanu qatun, yang mereka belum pernah merasakan dahaga seperti itu sebelumnya. Ini kondisi padang mahsyar. Dan ketika itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seorang mukmin manusia di padang mahsyar itu membutuhkan penerangan, membutuhkan lampu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kondisi kita ketika kemudian kita masuk ke dalam WC, mohon maaf masih BAB kan gitu, kemudian mati lampu, gelap kan gitu ya, nggak ada ya apa namanya sinar sama sekali, itu takut Pak. Ini kita bingung, ini mana ini kan gitu ya, airnya mana ini kan itu, mau keluar kemana ini ya. Padang mahsyar kondisinya seperti itu, dan seorang mukmin butuh cahaya, dan seorang mukmin akan mendapatkan cahaya yang pertama dari bekas wudhu mereka, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Air yang senantiasa kita basuhkan untuk berwudu nanti di padang mahsyar akan apa? Akan menjadi lampu bagi kita, akan menjadi penerang, akan menjadi cahaya bagi kita. Kemudian yang kedua, uban seorang mukmin itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Oleh karena itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tangtifu syaiba, jangan kalian cabut ubanmu itu, kata Rasul. Apa? La tangtifu syaiba, jangan kalian cabut ubanmu itu. Apa hukum mencabut uban? Nanti insya Allah akan kita bahas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul, la tangtifu syaiba, jangan engkau cabut ubanmu itu, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena uban itu kelak pada hari kiamat akan menjadi cahaya bagi seorang mukmin. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak ubannya, semakin banyak cahayanya. Ya. Wah, ini kalau kemudian ubannya sedikit kan gitu ya. Ini ubanan yang satu hitam ya, mungkin kayak kunang-kunang pada hari kiamat kan gitu ya. Ya, maka kemudian Pak Ustadz ya, kalau nah ini juga nggak boleh dibuat-buat. Kalau seperti itu Pak Ustadz, sudah kepala saya mau tak open saja supaya kemudian jadi uban semua, nggak boleh. Harus alami ya, harus alami.
Nah, maka ini keutamaan yang kedua, ikhwanu fiddin rahimakumullah, ya uban adalah cahaya pada hari kiamat. Keutamaan uban yang ketiga, uban akan mendatangkan pahala. Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, uban akan mendatangkan pahala. Kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadisnya dihasankan oleh Imam Albani, asyaibu nurul mu'min, uban adalah cahaya bagi seorang mukmin. La yashibu rajulun syaibatan fil Islam illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatun. Tidaklah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang beruban walaupun sehelai, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yasibu rajulun syaibatan, tidaklah seseorang itu memiliki uban walaupun sehelai dalam Islam, dan dia kondisinya muslim, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, illa kanat lahu bi kulli syaibatin hasanatun, kecuali satu ubannya itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, satu uban satu kebaikan, Pak. Nah, kalau kepalanya penuh dengan uban, hitung aja itu rambutnya berapa, ya berapa kebaikan. Pak Ustadz, Masya Allah, ya dulu saya ubannya banyak Pak Ustadz, tapi sekarang sudah botak, hilang semua, bagaimana, kan gitu ya. Ya, maka uban ini, Pak, ya enggak semua orang itu kemudian apa, ya diberikan uban ini, Pak. Orang yang botak gundul-gundul gitu kan ya, enggak ada rambutnya kan gitu ya, itu tidak diberikan karunia uban. Ya, maka beruntunglah ini orang-orang yang kemudian diberikan uban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ubannya Masya Allah, Pak Ustadz, kan gitu ya, dia tidur, ubannya mendatangkan pahala, Pak. Dia pergi ke pasar, ubannya mendatangkan pahala. Dia sholat, ubannya mendatangkan pahala. Dia makan bakso, makan mie ayam, nih ubannya mendatangkan pahala. Kenapa? Satu uban akan mendatangkan kebaikan. Pak Ustadz, lalu bagaimana kalau belum tahu nih hadisnya, ilmunya, nanti akan kita bahas. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan uban yang keempat, uban akan menghapus kesalahan dan dosa. Masya Allah. Ini tadi yang ketiga apa? Uban mendatangkan pahala. Yang keempat, uban menghapus kesalahan dan dosa. Tapi nanti jangan kemudian disalahgunakan. Nggak apa-apa lah Pak Ustadz, saya maksiat saja nggak apa-apa. Kenapa uban saya banyak, kan gitu ya? Kenapa? Nanti mudah-mudahan ubanku dapat menghapus maksiatku, kan gitu. Nah, ini orang kurang ajar nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, uban menghapus kesalahan dan dosa. Saya bacakan hadisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tangtifu syaiba, jangan kalian cabut ubanmu itu, fa innahu nurun yaumal qiyamah, karena uban akan menjadi cahaya pada hari kiamat. Wa man syabah saibatan fil Islam, barang siapa tumbuh satu uban walaupun sehelai dan dia dalam kondisi muslim, kutiba lahu biha hasanatun, satu ubannya itu akan mendatangkan pahala, mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hutta anhu biha khati'atun, dan satu ubannya itu akan menghapus satu dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Masya Allah ya, uban yang dimiliki seorang mukmin itu menghapus dosa-dosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian apa? Jangan dicabut ya. Ikhwanu fiddin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan uban yang kelima. Masya Allah, ini sampai 6 keutamaannya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keutamaan uban yang kelima, uban akan mengangkat derajat seorang mukmin. Masya Allah ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda terkait dengan uban ini, bahwasanya ya faedah uban adalah warufi alahu bihadarojatun, uban itu dapat mengangkat derajat seorang mukmin lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Jadi uban itu mendatangkan, uban itu menghapus dosa. Coba ikhwanu fiddin rahimakumullah, dosanya dihapus nih karena uban. Dosanya dihapus, dikasih pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Seorang mukmin tidur, beruban nih orang mukminnya. Tidur, dosanya dihapus oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, lalu bagaimana kalau ada orang yang ubannya banyak namun tidak tahu ilmu ini? Apakah kemudian juga akan mendapatkan pahala seperti ini? Jawabnya tidak, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Nah, di sini kemudian apa? Wa innama likulli imri'in manawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan faedah, akan mendapatkan pahala sesuai dengan yang ia niatkan. Walaupun ubahnya banyak, tapi kemudian dia tidak meniatkan, tidak tahu ini faedah ini tidak timbul dalam niatnya, justru kemudian dia akan malu. Ditutup pakai topi, ditutup pakai peci, malu karena ubahnya banyak Pak Ustadz, kan gitu ya. Maka kemudian dia tidak mendapatkan keutamaan ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-9, qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Apakah sama antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Maka ini namanya istifham al-inkariyah, pertanyaan yang tidak butuh jawaban, saudara-saudara. Beda antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Orang berilmu itu kalau punya ubannya dapat menghapus dosa, dapat mendatangkan pahala, dapat mengangkat derajat. Kenapa? Karena dia tahu ilmunya, sehingga kemudian meniatkan dengan ubannya ini untuk mendapatkan keutamaan tersebut. Orang yang tidak berilmu, dia tidak pernah meniatkan ini, justru malah dia malu dengan ubahnya itu, maka kemudian dia tidak mendapatkan keutamaan ini. Orang berilmu itu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kualitas tidurnya saja beda sama orang yang tidak berilmu. Orang berilmu tahu barang siapa hendak tidur kemudian berwudu dengan sempurna, ya setelah itu kemudian dia tidur membaca doa, maka seluruh malaikat akan memohonkan ampun untuknya. Ini orang berilmu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngoroknya dia, tidurnya dia, ngilernya dia, bangun tidur, dosanya sudah rontok karena didoakan malaikat. Orang yang tidak berilmu tidur saja, ya. Bahkan mungkin begadang karena kemaksiatan, atau kemudian ancang-ancang ini. Nanti malam mau melakukan kemaksiatan misalnya, kemudian tidur untuk persiapan, tidurnya mendapatkan dosa. Ya. Orang mau nyolong misalnya, wah ini nanti malam ini, ya malam Jumat Kliwon misalnya, ya waktu yang tempat untuk mencuri dan merampok misalnya, ya kemudian untuk i'dad persiapan supaya nanti malam dapat ya harta yang banyak, tidur dia kan gitu, tidurnya persiapan supaya nanti malam ya dapat harta yang banyak, mencuri dari tempat orang. Nah, ini tidurnya ya berdosa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dah ya pentingnya kita menuntut ilmu, bahwasanya dengan ilmu itu kita akan mendatangkan ya, ilmu akan mendatangkan niat akan mendatangkan pahala. Keutamaan uban yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uban membuat seseorang berwibawa. Masalah Ustaz, uban itu membuat seorang berwibawa. Ya, justru bener nggak ini Pak? Uban ini bikin malu atau berwibawa Pak? Berwibawa, bener ya, ya berarti pede. Besok ya yang punya uban banyak ini nggak usah pakai peci kan gitu ya. Wah sudah nih ya, ubannya pede dengan uban, berwibawa ini, gerakan rambutnya ini uban kan gitu ya, Masya Allah ya. Ya, ini membuat seorang berwibawa ya. Apa kata baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda ya, inna min ijlalillah, sesungguhnya di antara pengagungan Allah Subhanahu wa taala, ya di antara bentuk mengagungkan Allah, ikrama dzi syaibatil muslim, yaitu mengagungkan, menghormati seorang muslim yang sudah beruban. Nah ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang muslim yang sudah beruban itu diagungkan, naik wibawanya. Ya, ketika makan ada ya saudara kita, wah ini bapak-bapak ini ubannya sudah banyak kan gitu ya, maka kemudian dikedepankan dulu kan gitu ya, biar silahkan makan dulu, toh makannya juga sedikit kan gitu ya, nanti sisanya masih banyak kan gitu ya. Nah seperti itu ya, ya maka kemudian diutamakan dulu orang yang tua itu ya, maka kemudian uban ini menjadikan seorang terhormat, menjadikan seorang berwibawa
Ya, maka kemudian jangan takut ya kemudian dengan uban. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya inilah ya keutamaan atau keajaiban uban. Saya ulangi, ya keajaiban uban yang pertama, uban adalah pengingat ajal. Ya, ketika uban sudah tumbuh, maka kemudian seorang harus bersungguh-sungguh lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, uban adalah cahaya pada hari kiamat kelak. Ya, jadi apa uban kita ini akan menjadikan cahaya pada hari kiamat kelak. Air wudhu kita itu akan menjadi cahaya pada hari kiamat kelak. Kemudian yang ketiga, uban kita akan mendatangkan pahala. Yang keempat, uban akan menghapus kesalahan dan dosa. Yang kelima, uban mengangkat derajat seorang mukmin. Kemudian yang keempat, yang keenam, uban membuat seseorang berwibawa. Luar biasa keutamaan uban, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian timbul pertanyaan, tadi kita membaca sebuah hadis, la tangtifu syaiba. Jangan kalian mencabut uban. Fa innahu nurun yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya uban itu adalah cahaya pada hari kiamat. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa hukum mencabut uban? Latang tifu, jangan kau cabut. Ini fi'il nahyi, larangan. Dalam kaidah usul fikih disebutkan an-nahyu tadullu ala tahrimi, larangan menunjukkan kepada keharaman. Khilaf di kalangan para fuqaha, pendapat yang pertama, mencabut uban hukumnya haram, tidak boleh. Ya, pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur, salah satunya adalah pendapat Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Beliau mengatakan mencabut uban hukumnya makruh dan tidak sampai kepada pengharaman. Ya, dan saya mengambil yang kedua ini, mencabut uban hukumnya makruh. Biasanya ngapain Pak mencabut uban itu biasanya kenapa? Ada orang, Pak Ustadz, saya mencabut uban, kenapa? Katanya kalau uban mau muncul itu gatel. Bener nggak Pak Sabil ini? ya, katanya kalau mau ada ubannya itu gatel katanya, kan gitu. Ya, wallahu alam bisawab, ya, saya belum pernah merasakan itu, kan gitu. Ya, saya cuma menebak-nebak ini Bapak ini betul atau enggak. Jangan-jangan kutuan kepalanya, kan gitu ya. Ya, ini katanya kemudian gatel, kemudian dicabut, kan gitu ya. Ya, maka kemudian apa? Jumhur ulama mengatakan mencabut uban hukumnya makruh. Pak Ustadz, bagaimana kalau mencukur? Mencukur tidak mengapa. Nah, bagaimana orang rambutnya panjang kemudian ya, Pak cukur silakan. Oh, ini ada ubannya, nggak boleh dicukur, kan gitu ya. Akhirnya kemudian rambutnya panjang, putih, kan gitu ya. Ya, di tengah malam keluar di gelap gulita. Wah, ini ada apa ini, kan gitu ya. Oh, ternyata orang yang kemudian mengatakan mencukur uban haram. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya kita lanjutkan sebentar. Kemudian hukum menyemir uban. Apa hukumnya? Jadi kalau mencabut makruh, mencukur tidak mengapa. Menyemir uban hukumnya khilaf di kalangan fuqaha. Yang pertama, kalau kemudian disemir dengan warna hitam hukumnya haram. Menyemir dengan warna hitam hukumnya haram. Ya, ada sahabat ya namanya Abu Quhafah, ketika terjadi Fathul Mekah datang kepada Rasul, rambutnya ubannya banyak. Kemudian Rasul mengatakan, ya silahkan ubah warna rambutmu dan jauhilah warna hitam. Tidak boleh kemudian warna hitam. Maka haram ya menyemir rambut dengan warna hitam. Kemudian yang kedua, selain hitam diperbolehkan. Pirang boleh Pak Ustadz, secara hukum syar'i boleh. Ini ubanan Pak Ustadz, bagaimana? Oh, saya mau kemudian kasih warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, kan gitu ya. Kemudian keluar, kan gitu ya. Masuk ke masjid adua, kan gitu ya. Oh, Masya Allah, ini ada ya kepala atau pelangi ini, kan gitu ya. Maka kemudian apa? Oh, ini boleh secara syariat. Betul, secara syariat boleh saudara-saudara, tapi kemudian kita harus memperhatikan adab. Orang pirangan saja ini kadang-kadang ini di pelosok-pelosok ya, orang kampung ini kira-kira orang baik atau orang buruk Pak? Buruk. Apalagi Pak Ustadz, kan gitu ya. Wah, merah, kuning, hijau di sini. Pak Ustadz, Masya Allah rambutnya seperti pelangi. Ini tidak melanggar syar'i, kan gitu ya. Orang mau taklim takut semua sama ustadznya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini hukum yang menyemir rambut. Kalau hitam tidak boleh, selain hitam boleh.
ya. Maka bapak-bapak kalau ini bukan kemudian merongrong tukang semir ya, yang ada di tukang-tukang cukur ya kan gitu ya. Ini gara-gara Pak Ustadz Sahid ini gitu ya, ya sehingga kemudian pelanggannya jadi nggak laku semirnya kan gitu ya. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bermanfaat keajaiban uban. Kemudian kita bahas juga tentang hukum mencabut uban, hukumnya makruh ya, kemudian ya mengubah warna uban menjadi hitam hukumnya haram, tidak diperbolehkan, warna yang lain diperbolehkan, tapi kita harus melihat adab-adab ya dalam kemudian kebiasaan ya masyarakat kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Wal akhir wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هبت كالريح قوية، جبت كالنار كالنار